Ya Allah anu maha ghafur. Oge sholawat sinareng salam pamuga dilimpahkeun ka panutan urang sadayana nyaeta Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oge ka para kulawartina, ka para sahabatna, dugi ka urang salaku umatna. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Nuku sungkuring dipihormat pimpinan Pondok Pesantren Terpadu Al-Mu'awanah nyaeta pangersa Kiai Haji Wawan anu atos aya di tengah-tengah urang sadayana. Pak Kiai nyuwun midi kangge ngadeg oge kangge ngiring acara di pesantren Terpadu Al-Mu'awanah ini. Anu kusung kuring dipihormat nyaeta para asatid, para asatidah Pondok Pesantren Terpadu Al-Mu'awanah anu hadir dina acara sonten ieu. Oke, anu kusung kuring dipihormat nyaeta reng-rengan di LPPWNU Jawa Barat. Naon ari LPPWNU teh nyaeta Lembaga Perekonomian Nahdlatul Ulama Provinsi Jawa Barat. Anu eta nyaeta dipimpin ku pangarsa Al-Ustad Al-Haji Bapak Haji Purnomo Essos. Nah, ieu pangarsa Pak Haji, Bapak Ketua LPNU Jawa Barat. Anjeuna alumni dari Pondok Pesantren Nadmaul Ummah di Cirebon, Punten. Kemudian yang saya hormati Wakil Ketua LPPWNU yang memang pada hari ini diwakili, ini ada beberapa Ketua LPPC, ada Kang Haji Agus Koswara, Kang Haji Agus dari Sukabumi, jadi dari kalau Pak Ketua dari Indramayu, Kang Haji Agus ini Ketua PCNU Kota Sukabumi. Jadi tara lebih ya. Alhamdulillah tiasa sumping ka ieu pasantren. Oke, anu kusung kuring dipihormat aya Ketua LPPCNU Kota Bogor, yakni Kang Den Bagus Catur. Nah, ini Kang Den Bagus yang pecinya warna biru. Ini beliau dari Bogor, kota hujan. Tapi kesini nggak bawa hujan ya Kak, Kang Den ya. Ya. Nah, kemudian yang saya hormati juga ada pengurus LPPWNU, ada Kang Haji Andris dari Kabupaten Bandung. Ini beliau juga seorang mubalik dai, ya. Juga menjabat sebagai ketua sekretaris Basnas Kabupaten Bandung, Kang Haji Andris. Kang Haji Andris. Juga di belakang layar ada Kang Ali Abdurrahman. Nah, beliau mah sudah terkenal di sini ya. Nah, ini sudah terkenal sekali di sini, sudah pada kenal dengan Kang Ali. Dipanggilnya Ki Ali kalau di sana. Dan yang jelas yang saya hormati Sohibul Bed, juga sekretaris LPPWNU, yakni Kang Ujang Rahmat. Kang Ujang Rahmat yang telah berkoordinasi dengan Bapak Kiai untuk memberikan tempatnya kepada kami LPPWNU dalam rangka santunan yatim dan duafa di Ponpes Al-Mu'awanah ini. Iya Bu Yos, bahasan apa campur Yosnya? Pamisim kuring namina Agung Prawoto. Ayatina nami mah aya unsur Jawa ya Prawoto. Tapi nyari atau Sunda lemesnya biasa. Margi simkuring mah dalam diri simkuring atau ngalir darah biru, darah Persib. Kita kamari Persib keningnya, pakai insya Allah lawan Bayangkara kenging. Hidup Persib. Oh di mana sanes bobotoh Persib? Persigaranya, Persigar di dia. Aduh, abi lepat kandang gitu ya. Jadi simkuring abdi asli di Bojonegoro, Jawa Timur. Ya, jadi cuma memang sudah lama di Bandung, jadi bahasa Sundanya sudah fasih. Dan kebetulan istri pun orang Bandung yang pertama. Badai milari di Garut dan bagus. Punten heureunya bohongan puasa janten leuleus. Jadi pasien dari masuk adat asalami ngatosan maghrib teh. Tadi ngedangu adan asar sanu adan oge teh nya, ini saya bisa. Ai mana teh asa sampai sareng adan maghrib.
sesami gitu. Bentar, aduh hawa terus lebihnya gitu di Bandung. Bentar ya wacan nih Pak Kiai ada bentar. Jadi untuk acara pada sore hari ini pembukaan, kemudian dilanjutkan dengan pembacaan ayat suci Al-Quran. Nanti akan disampaikan oleh Adinda Muhammad Arif. Kemudian nanti akan ada sambutan-sambutan. Yang pertama dari Ketua Pelaksana, yakni Kang Haji Ujang Rahmat. Kemudian ada sambutan dari Sohibul Bait, yakni dari pimpinan Pondok Pesantren Terpadu Al-Mu'awanah, Pangersa Pak Kiai Haji Wawan. Kemudian nanti akan ada doa yang akan disampaikan oleh Kiai Haji Andris Fajar. Dan langsung kita ke acara inti, yakni akan ada dua acara, yakni ada ngaji bisnis LPNU, motivasi buat santri, yang akan disampaikan oleh dua narasumber kita, mungkin nanti tiga narasumber ya. Ada Kang Mas Haji Purnomo, ada Kang Agus Koswara, dan Kang Den Bagus Catur. Nanti tinggal berbagi waktu ya, 2 menit jawab. Nanti kita atur-atur ya, waktunya masih panjang. Sambil ngabuburit Yosnya, adik-adik ya, Yos ya. Oke, kemudian nanti setelah itu, setelah beres ngaji bisnis LPNU akan ada nanti santunan yatim dan duafa. Nanti akan kita prosesinya di depan sini. Kemudian setelah itu penutup, dan kita nanti akan buka bersama seperti itu. Baik, langsung saja untuk mempersingkat waktu, kita akan buka acara sore hari ini dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara selanjutnya adalah pembacaan kalam ilahi yang akan disampaikan oleh Adinda Muhammad Arif. Kepada beliau kami persilakan. Baik, langsung saja untuk mempersingkat waktu, kita akan buka acara sore hari ini dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara selanjutnya adalah pembacaan kalam ilahi yang akan disampaikan oleh Adinda Muhammad Arif. Kepada beliau kami persilakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum. فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا.
وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تتقون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله وأصحابه الأخيار. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saterasna nyaeta sambutan muka hiji baris didugikeun ku Sahibul Bait nyaeta ku pangersa Kyai Haji Ujang Rahmat ST ka pangersa waktos dina tempatnya gani. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah mab'utsu ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka madlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Yang terhormat pengasuh sekaligus pimpinan Pondok Pesantren Terpadu Al-Mawanah sekaligus pengguru Kiai Wawan Setiawan Anwar, juga yang terhormat bos kita Ketua LPMU Jawa Barat, juga yang terhormat seluruh jajaran pengurus LPMU Jawa Barat yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Kemudian yang saya hormati para tamu sekalian, santriwan santriwati Pondok Pesantren Terpadu Al-Mawanah yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala.
puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan hari ini, sore hari ini kita bisa bersama berkumpul dalam acara santunan anak yatim dan duafa. Mudah-mudahan acaranya berjalan dengan lancar dan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tetap dilimpahkan ke junjungan alam Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, kepada sahabatnya, juga kepada para tabi'in dan mudah-mudahan sampai kepada kita semua. Mudah-mudahan mendapatkan syafaat nanti di yaumil qiyamah. Amin. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada pihak pesantren yang mana sudah memberikan izin terlaksananya acara santunan anak yatim dan duafa ini yang diprakarsai oleh para pengurus Lembaga Perekonomian Nahdlatul Ulama Jawa Barat yang bekerja sama dengan pihak pesantren sehingga terjadilah acara hari ini. Saya ucapkan terima kasih banyak juga kepada para pengurus pesantren yang merupakan panitia penyelenggara yang mungkin dari pagi sudah menyiapkan banner dan bersih-bersih di sini. Saya ucapkan terima kasih. Juga saya ucapkan terima kasih banyak kepada para donatur yang merupakan saudagar dari pengusaha-pengusaha NU Jawa Barat, dan beliau-beliau pun merupakan para pengurus Lembaga Perekonomian sohib saya sendiri. Mudah-mudahan apa yang telah diberikan oleh beliau-beliau untuk santunan, berbagi santunan anak yatim dan untuk duafa, mudah-mudahan menjadikan amal soleh. Dan kita doakan mudah-mudahan para saudagar ini usahanya tambah lancar dan tambah berkah. Dan saya mungkin punya harapan kepada para pengurus yang lain juga, kepada para donatur. Donasi ini ibaratnya adalah suatu simbolnya suatu madu. Nah, madu itu kita berikan contohnya hari ini, sore hari ini. Untuk kedepannya kita usahakan ya untuk membentuk atau mendirikan sarang madunya. Nah, supaya apa? Supaya terjadi perkembangbiakan sehingga ada reproduksi, ada roda perekonomian yang terus berputar dan berkesinambungan sehingga terjadi peningkatan perekonomian. Paham nggak? Maksudnya sarang madu itu adalah, kalau madu itu kan berupa uang contohnya ya. Kalau sarang madu itu tempat untuk mencetak uang. Mudah-mudahan untuk kedepannya tidak mesti di sini saja, tetapi di daerah-daerah yang lain, seluruh Jawa Barat bahkan seluruh Indonesia. Kemudian nanti beberapa waktu ke depan ada rekan-rekan pengurus, terutama Bapak Ketua LPNU yang merupakan santri juga, alumni santri yang sekarang jadi pengusaha besar, akan memberikan motivasi kepada anak-anakku sekalian, anak-anak santri, bahwa jangan berkecil hati, bahwa santri pun bisa jadi pengusaha besar. Mungkin nanti akan dibahas bagaimana kronologisnya. Kemudian motivator yang kedua adalah Kang Haji Agus Sahen. Beliau adalah seorang pengusaha besar di Sukabumi, bahkan beliau calon Bupati Sukabumi. Oh, Wali Kota Sukabumi, berarti Kota Sukabumi. Nah, beliau adalah, kemarin mungkin ada yang lihat ya, di sini ada stok minyak goreng ya. Minyak goreng mereknya apa? Minyak goreng Ahen. Nah, itu Ahen itu adalah nama panggilannya Kang Haji Agus yang punya pabrik minyaknya. Nanti
kita bedah. Mereka luar biasa. Itu pun mereka juga termasuk guru-guru saya di bidang bisnis. Dan yang ketiga mungkin ada Den Bagus. Nah, Den Bagus ini pengusaha pomigor se-Indonesia. Kalau di kita kan biasanya adanya pomini ya untuk premium, untuk mengisi bahan bakar bensin. Nah kalau ini beliau ini adalah pengusaha pomigor, jadi yang diisinya bukan bensin atau premium tetapi minyak goreng. Nah, ini luar biasa channelnya, bahkan katanya kebiasaannya berinteraksinya sama 9 naga. Mudah-mudahan nanti kita simak ilmu-ilmu dari mereka, mudah-mudahan menjadi keberkahan bagi kita semua. Yang terpenting mungkin saya ucapkan mohon maaf kepada para tamu, pada rekan-rekan pengurus LPNU. Penerimaan saya selaku ketua pelaksana kegiatan serba kekurangan karena mungkin ini serba dadakan. Kita nggak ada rencana 1 minggu ke belakang, nggak ada. Kemarin 3 hari ke belakang itu kita ngumpul di rumahnya Kang Haji Andris dan tercetuslah ada rencana untuk berbagi santunan anak yatim. Saya nggak bilang dan saya tidak ingin di sini. Ternyata semua menyorot 3 Garut katanya di Kang Ujang. Ya kalau udah ditentuin sepakat semua ya saya menerima saja gitu. Makanya saya berkonsultasi dengan Bapak Pengersa di sini itu baru semalam, baru kemarin sore, karena takutnya ya cuman gak serius kemarin ya hoax. Ya begitu aja mungkin sambutan dari saya sebagai ketua pelaksana. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi memang ini acara serba dadakan. Hari Kamis kita rapat di Kabupaten Bandung, di Bandung Coffee House, di kediamannya Kang Haji Andris, dan tercetus acara ini. Dan meskipun dadakan, tetap kita berharap acara ini bisa maksimal, dan tentunya tujuannya adalah tadi kita ingin membahagiakan adik-adik kita yang yatim dan piatu serta saudara-saudara yang duafa. Tujuannya itu. Selanjutnya adalah sambutan dari Sohibul Bait, dari pimpinan Pondok Pesantren Terpadu Al-Mu'awanah yang akan disampaikan oleh Pengersa Kiai Haji Wawan Setiawan Rahmat SAG. Kepada beliau kami persilahkan. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu wa wala amma ba'du. Al-Mukarramin, para ulama yang menjadi pengurus LP PWNU Jawa Barat, ulama di bidang ekonomi, ulama termasuk insya Allah ulama di bidang agama juga. Alhamdulillah kami sangat berterima kasih atas kehadiran Al-Mukarramin, para pengurus LPPWNU Jawa Barat, Bapak Ketua beserta seluruh pengurus LPPWNU yang menyempatkan hadir hari ini. Semoga pertemuan kita menjadi pertemuan yang berkah untuk kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Namun mohon maaf, kami tidak bisa menyambut, bahkan saya sendiri pun tidak bisa menyambut karena memang acara tadinya saya sendiri pun mungkin tidak hadir, tapi gak enak juga kalau hadir, makanya semalam gaspol dari Gontor, dari Ngawi ke sini. Iya dan ke Bojonegoro. Alhamdulillah sampai bisa bertemu, bersilaturahmi, dan ini sangat membahagiakan bagi kami karena untuk para santri
ini yang ada di depan kalian adalah salah satu figur untuk kalian ke depan. Kita bisa nanti dengarkan apa yang telah mereka alami, tapi dengan catatan bukan mereka hari ini, tapi lihat mereka ke belakang. Bagaimana mereka bisa mencapai apa yang hari ini mereka capai. Karena biasanya orang akan melihat orang itu hari ini, sehingga mungkin banyak yang membayangkan bahwa mereka itu hari ini adalah menjadi orang yang hebat. Tapi lihat ke belakang bagaimana proses untuk menjadi orang hebat. Bisa jatuh bangun, pasti mereka jatuh bangun. Jatuh harus, kalau jatuh harus mau bangun. Biasanya orang yang cepat putus asa setelah jatuh, dia tidak mau bangun. Makanya ini untuk kalian para santri, kita hari ini kita mendapatkan pelajaran yang sungguh luar biasa dengan kedatangan Al-Mukarramin pengurus LPPWNU Jawa Barat. Yang kalian perhatikan bukan judul yang ada di banner, santunan. Ini untuk kita, mudah-mudahan ke depan kita menjadi orang penyantun. Amin. Kita berharap santri, para Pak Ketua, ini kami sudah sangat merindukan, karena Kang Sekjen juga ini perlu diperkenalkan. Beliau adalah salah satu pimpinan pesantren juga. Beliau adalah ketua badan wakaf di pesantren. Jadi dulu ini jadi bercerita nggak apa-apa. Dulu sekitar waktu kita sedang ya masih pada belum nikah, kita tidur di masjid gitu sambil ngobrol-ngobrol. Nah, salah satu yang kami obrolkan adalah bagaimana kita harus mendirikan pesantren yang di salah satu materinya adalah masalah perekonomian. Makanya kita berbagi tugas. Saya sendiri yang harus menjaga santri tiap hari. Nah, Kang Ujang ini yang harus terbang, begitu. Alhamdulillah, obrolan meskipun itu obrolan tidak terlalu serius sih sebetulnya, itu cuma mimpi lah gitu. Tapi alhamdulillah, izin Allah, dengan awalnya memang tidak terfikirkan kami berdua bisa ke PWNU gitu, dan Kang Ujang ini masuk ke LP, ke pengurus LP. Kalau saya sendiri kemungkinan harus banyak istirahat di pesantren. Biar Kang Ujang saja yang ada di PW. Begitu. Dan alhamdulillah 2016 kita mulai membuka santri, memondokkan santri mukim. Jadi pertama kali santri mukim itu 1 Januari 2016. Masih ya, jadi mungkin kalau dengan Raja Kori tahun berapa? Nah, berarti beda 1 tahun kan? Gitu. 1 Kori. Kalau anak-anak santri sebetulnya udah tahu Raja Kori, cuma jarang pegang HP kalau anak-anak sekolah. Itu alhamdulillah, kalau saya sendiri selalu mengikuti Raja Kori. Raja Kori di yang barusan juga, yang barusan ngaji itu pernah di Kang Haji Mukmin sebentar di pasaran Kang Haji Mukmin. Jadi
kita selalu tiap waktu itu ada yang berbakat di bidang suaranya bagus, kita kirimkan apakah ke Kang Haji Sidik atau ke Kang Haji Mumin. Kemudian kalau ya di bidang apa gitu kan, di pesantren sudah ada pasaran gitu, pasaran pasti kita kirimkan, karena memang pesantren ini masih harus mencetak kader-kader ke depan. Masih banyak hal yang harus digarap, berbagai hal. Ini termasuk, makanya namanya Pondok Pesantren Terpadu. Jadi kita padukan ngaji. Kalau pesantren ngaji ya pasti. Cuma yang telah kami garap pun seperti di dalam hal perekonomian, kita sudah berbagai jenis usaha kita sudah coba. Ya namanya usaha kan cocok-cocokan juga kayaknya, ya, nggak bisa dipaksakan. Ini harus usaha A, ini harus usaha B. Ya ada yang cocok, ada yang masih mencari kecocokannya. Itu mungkin intinya. Kami sangat berterima kasih dengan kedatangan Al-Mukarramin. Mohon maaf dalam penyambutannya, terutama budi bahasa kami yang mungkin kurang cocok. Mohon maaf sebesar-besarnya. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Setiawan Rahmat yang telah menyampaikan sambutan, ternyata luar biasa ya. Beliau merupakan penyimak ya, penonton dari channel YouTube Raja Poli. Jadi Raja Poli channel YouTube saya kebetulan. Jadi saya merintis dari 2017. Tidak sengaja, saya punya teman kuliah dulu. Teman kuliah saya ikut MTQ nasional di Universitas Indonesia Depok. Jadi saya kuliah di Uninus. Ada yang tahu Uninus? Nah, Universitas Islam Nusantara di Bandung. Ya, di perempatan Samsat, makanya terkenalnya ITB, Institut Tikungan Bypass. Jadi saya kuliah waktu itu, teman saya lomba, videonya saya potong, saya masukin ke channel YouTube saya. Ternyata videonya meledak. Padahal sebelum video itu saya udah ngupload video banyak tentang keseharian saya, tapi nggak ada yang nonton. Dan meledaknya dengan video tilawah tadi. Dan dia kebetulan juara 1 waktu itu cabang Qiraah Sab'ah. Dan mondoknya itu di Al-Falah, pernah mondok di Darul Arif, pernah mondok di Kudang, pernah mondok di Cipasung. Beliau ini adalah Salman Amrillah. Jadi teman saya kuliah. Di videonya saya upload dan ternyata meledak. Dan berkah video itu Salman jadi terkenal, saya jadi banyak subscriber. Jadi simbiosis mutualisme. Ya, itulah dalam kehidupan harus seperti itu. Ya, baik, langsung saja mungkin kita ke acara inti. Berdoa dulu, kita tutup dulu acara resmi dengan doa. Setelah itu baru kita ke acara yang selanjutnya. Untuk pembacaan doa akan disampaikan oleh Pangarsa Kiai Haji Andris Fajar SAGMPD. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menjawab salamna lama sigana nuju saraungnya. Saung teh. Upami nuju saung pasti lemas, tapi lantaran kebagian ngadoa sahur para ulama, sahur pun guru, ina salah sawios hadisna jadi mengingatkan salah satu la turaddu da'watuhum. Jadi ayat tilu doa yang tidak tertolak. Di antaranya adalah wassaimu hina yuftiru. Orang yang berpuasa sampai dia buka. Nah, ini berpuasa kene. Sebentar lagi buka. Yang keduanya diantaranya adalah al-musafiru.
yang musafir. Nah ini yang dari Sukabumi pasti sedang musafir ke sini. Jadi kedah eta dengan doa teh. Jadi tapi kurang insyaallah menuju Sarau di dia. Mudah-mudahan kurang doa sadayana. Mudah-mudahan kita semuanya, wabil khusus yang hadir di sini menjadi orang-orang yang selalu mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal alamin. Tapi sada acana dengan doa abdi datos niat jadi itu abdi gaduh hadiah yang santri. Siap-siap? Abdi gaduh hadiah yang dikeluarkan hadiahna. Ieu hadiah teh kenging ngagaleun di kota Taif kamari uih umroh. Aya opat kage pamegat sareng kage istri, tapi hayong naros heula. Teu sabes teh kagalo. Tah aya opat yang dikeluarkeun. Asalna kage kiaina maunya kiai mah kieu, ieu mah kage santri kitu nya. Siap santri pamegat 2, santri istri 2. Ayeuna kage bade naros heula. Bade naros heula. Di Antawis ya. Saur kiai pun guru abdi saurna anjeunna nguningakeun di Antawisna aya 4 golongan yang dirindukan surga. Saur anjeunna nu kahiji talil Quran, anu suka, anu sering melafalkan Al-Quran, yang sering membaca Al-Quran, yakin ari para santri sadayana cing di dieu sing jujur. Aya nu tos tamat, aya na acan 30 juz. Oh itu tamat? Ada yang udah tamat belum? Ada yang sudah 20 juz? 15 juz? Acan 10 juz? Cing paling luhur sabaraha juz? Minimal 8 juz kena atas dacan? Atau maca Quran selama bulan Ramadan maksudnya sanes habis kan kamu anu bulan Ramadan ayeuna tos maca sanes ngapalkeun ngalapalkeun Al-Quran nu ayeuna selama Ramadan di kaping hiji Ramadan dugikeun ka ayeuna tos 30 tos tamah 30 juz aya teh 10 juz 8 juz aya 7 juz tara maca Quran. Hah? Pasti ke kaya ya. Aduh. Ya, nanti jujur. Iya, dia da santri teh cari cing wae atau ulah eta we. Cing di dieu saha anu Ibu Ramana tos ngantunkeun. Ka dieu. Kapayun, ka dieu kapayun. Nah, iya, kage ieu nya sok atas cari deui. Cing di aya deui Ibu Ramana tos ngantunkeun ka dieu. Ih pas pisan nih jeung istri ieu. Bakal jadi salah leungit kayak gitu. Sahade aya deui nu Ibu Ramana tos ngantunkeun. Oh, suul euy. Aduh, sanes ngaku-ngaku sanesnya. Aduh, ieu kan ieu. Yes. Sahade anu Ibu Ramana tos ngantunkeun. Coba, itu sepuh itu. Ayo istri teh hiji kan. Mana istri? Istri teh. Ah hiji, 2, lah euy. 3 ka dieu. Bae lah. Majeng ka dieu majeng sarena. Anu tos ngaranteun ka Ibu Ramana. Tos ngaranteun Ibu Ramana ka dieu. Ai ali teh hiji san. Naon? Tadi kapayun. Kapayun tadi. Tapi. Tapi jadi. Neng tapi. Tapi jadi tapi. Yo, tapi ulang pasian iya lah. Oh, iya. Subhanallah geuning iya. Tisu Kang Haji? Nya urang ieu lah. Bade pasian tisu? Urang duruk heula lah. Urang duruk heula nya. Siap, diduduk heula tisuna. Allah. Subhanallah. Woi, ayo. Ya doa deui kumaha? Di atas lah. Aduh, pamit ayat tisu meser gelas cenah kan.
Bener kan dia? Oh langsung gimana tadi? Tersulap langsung. Karena lami mah nggak doa. Jadi saya bawa nih sulap-sulapnya ya. Gitu. Eta dipasihan rencananya. Siap terus yang itulah bahaya. Oke, soalnya waktu terus terapi lah. Anak-anakku sekalian, si Puri kantos narasakan seperti kieu. Kira nanggung 5 tahun di Sukabumi di Pondok Pesantren Al-Masturiah. Tadi maka ketika mencakan zikir di pondok. Jadi umum di Al-Masturiah mah pada subuh teh 1000 zikir teh. Walaupun mantra cara adalah benteng sakti. Jadi teman duit kain lagi wajib seharusnya nama mengarana yang diaku santri akan cegur gitu nya. Pada subuh dan kedah minimal 100 saya nama 1000 pada subuh zikir we eta. Dan saur kiai mulai yang lebih zikir pada sholat. Misalkan bagi teh abdi terus kayak payu dagang mulai eta we zikir pada sholat. Nah gitu. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa syafi'ina wa karimina wa maulana Muhammad wa sallim wa radiyallahu ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanika. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma ja'al akhir kalamina inna intihai ajalina qawla la ilaha illallah sayyiduna Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa halalan thayyibah mubarakan birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma yassir lana ya Allah. Allahumma yassir lana ya Rabbi. Allahumma yassir lana umurana wa hassil maqasidana. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa tasbihana wa ruku'ana wa sujudana wa tadarru'ana wa takhassu'ana wa ta'abudana wa tamim taksirana ya arhamar rahimin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bi barakati umil Quran al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana amin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa tadi, bahkan ketua pelaksana saja dapat door prize. Luar biasa. Kang Haji Andris ini beliau merupakan sekretaris Basnas Kabupaten Bandung, juga sebagai kepala sekolah dari SD IT di Kabupaten Bandung As-Saidiyah di Sekolah Dasar Islam Terpadu, dan sekarang sedang merintis pondok tahfiz. Itu luar biasa. Kita doakan lancar sehat selalu Kang Haji Andris. Untuk selanjutnya adalah ngaji bisnis LPNU, motivasi tentang kiat-kiat menjadi seorang yang sukses, yang akan disampaikan nanti secara bergiliran oleh 3 narasumber kita. Tiga-tiganya sangat luar biasa. Beliau-beliau ini adalah orang-orang hebat. Kalau kita ngomongin terkait sukses, beliau-beliau ini udah dikatakan taraf sukses. Dan bisnisnya juga valuasinya sudah bukan lagi ratusan ribu, jutaan, puluhan juta, bahkan ratusan juta, sudah miliaran. Urang mah samiliar urang. Mungkin mudah-mudahan sing janten mah nangis sadananya, amin.
Untuk yang pertama, beliau ini merupakan Ketua LP PCNU Kota Sukabumi. Ya. Beliau ini memiliki lini sektor usaha yang begitu banyak. Brandnya Aher, ada minyak goreng, ada beras, gula pasir, garam, kecap, ya. Pokoknya segala macam sembako, 9 bahan pokok, mereknya Aher. Itu produk beliau. Bahkan beliau kemarin sempat launching juga yang pertama, yaitu bengkel motor listrik pertama di Indonesia. Jadi di Indonesia ini motor listrik sudah banyak diperjualbelikan, tapi dealer banyaknya, bengkelnya belum ada. Yang resmi beliau baru mendirikan. Tapi enggak merek Aher, enggak bengkelnya kan ya. Kirain bengkel motor listrik Aher lagi kan, enggak. Beda lagi kalau bengkel listrik mereknya beda lagi. Nah, beliau juga sekarang mohon doanya sedang didorong, digadang-gadang menjadi orang nomor 1 di Kota Sukabumi. Ya, ini menjadi wali kota Sukabumi. Amin. Mari kita sambut dengan ucapan, jadi masjidnya pada tepuk tangan terbiasa. Pokoknya dengan riang gembira kita sambut, ya ini adalah Kang Haji Agus Koswara. Kepada beliau kami persilakan. Kang Kota Garut ada Hardulen. Sakit ganteng terus cakep. Hati-hati dulennya berduri. Jadi santri harus keren dan bisa hidup mandiri. Amin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji serta syukur mari kita sama-sama panjatkan berkat rahmat, hidayah, pertolongan dan karunia-Nya. Alhamdulillah, saya bersyukur sekali bisa hadir di pesantren terpadu Al Muawanah. Salawat serta salam mari kita limpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati Bapak Kiai Haji Ridwan, Bapak Kiai Haji Wawan Setiawan selaku pimpinan pondok pesantren di sini. Yang saya hormati Ketua Dunungan saya Pak Kiai Haji Purnomo, juga Pak Sekjen orang Garut, Pak Kiai Haji Andris, Pak Agung, Ben Bagus, dan Pak Kiai Haji Ali. Yang saya hormati, untuk mempersingkat waktu, mau kenalan dulu atau tidak? Tidak. Perkenalkan, nama saya Agus Koswara. Kalau nama udara suka dipanggilnya Kang Aher, karena saya memproduksi beberapa produk yang brandnya Aher. Tinggalnya di Kota Sukabumi. Aslinya dulu orang Jampang. Ayah orang Jampang tuh dia. Aslinya orang Jampang, Kabupaten Sukabumi, orang kampung. Baik, teteh-teteh anu garelis, anu ganteng, aing bilang poho deui. Istri tadi bekal katakan dia, "Bu, heula ieu mah nyebut geulis teh." Lain sapok gitu. Nepangkeun itu bendahara umum Kapolda, keamanan polisi wilayah Dapur. Anjeunna sanes tulang rusuk deui tapi tos janten tulang punggung kanggo abdi. Pami abdi teh aya anjeunna leuleus siga jalmi teh aya tulang tonggongan. Alhamdulillah beliau sering mengantar saya kemanapun saya berada karena beliau adalah bendahara saya. Baik, teteh-teteh anu naon tuh beraku anu garelis sudah ke teteh-teteh anu garelis anu karasep abdi kapancenan tugas. Saya ditugaskan untuk membicarakan tentang wirausaha. Sebelumnya saya ingin angkat tangan dulu yang sekolahnya SMK. Coba acungkan tangan, ada berapa? Banyak ya? Yang SMP?
Saya minta 3 orang yang SMK perempuan, saya minta 3 orang yang SMK, 2 orang yang SMK perempuan, 2 orang yang SMK laki-laki atau sederajat atau SMA. Boleh ke depan? Enggak, silakan Kak Payun. Jangan malu-malu, langsung 2 orang yang SMK Akhwat, 2 orang SMK Ikhwan. Ayo. Kalau ngobrolin bisnis tuh panjang, tidak akan selesai 2 jam. Ayo silakan. Kita langsung praktek saja. 2 jam nih, Kita langsung praktek saja. Enggak, ayo. Ayo. Jangan malu-malu, ayo. Orang sukses tidak pernah malu. Tapi juga jangan malu-maluin. Ayo. Ayo, jangan malu. Didi. Sini dekat. Ayo, sini. Maju. Ayo sini, yang di luar sini, boleh di luar sini. Coba SMK tapi SMK. Abdi bade naros hari istri orang jadi pengusaha teh, ayo enggak? Ayo, sini. Sok ayo Kak Payun. Sini. Cepat. 1, 2. Cepat sini. Ayo. Ya Agung sigana mah ieu mah harisineun. Hoyong jadi pengusaha? Hoyong jadi istri pengusaha? Wah, saya kamu taringon tadi kan. Ayo sini, maju. Jadi tarikan kena jatuh di istri pengusaha, jadi bagus bunga. Neng aja di sini. Berdiri sini. Neng. Nah, hari ini kita membicarakan tentang bisnis, tentang usaha, tentang sukses, tentang motivasi. Terang naon artinya sukses? Isuk-isuk. Maka dari itu saya ingin dari teman-teman santriawati, Bu Bendahara siapkan badai nu beureum, badai nu biru. Kumaha wae? Badai jadi pengusaha, badai istri pengusaha. Karena bisnis itu berhubungan dengan motivasi, keyakinan diri, percaya diri. Jadi saya mohon Teteh, quote Teteh hari ini apa buat teman-teman? Kata-kata motivasi. Mana? Pasti di bulan itu pikir sok ngapain? Tentang jomblo, belum punya pacar, anaknya apa nih kuat? Ayo, Teteh. Sok. Ayo. Dia sudah pengusaha bujangan. Bagus. Pada disimpan adalah kalau ini jawabannya ngadeg di dia rugi kancing. Ayo, sok Teteh. Atau saya kuat hari ini kata-kata motivasi atau Teh kurangkan itu bola tuh Teteh atau saya rugi kan di rumah gitu. Tak bener. Adiana. Ayo nama bebas, pada bahasa Arab, pada bahasa Inggris bebas. Tetap bersemangat menggapai cita-cita. Oh, segitu. Cair tuh timu itu anu warna abu-abu. Kayak acis warna abu-abu 10.000 bener. Naon bebas. Ayo bebas. Semangatlah belajar untuk menjadi orang yang sukses. Amin. Yakin. Jadi tadi itu bapak hari itu Ayo saya. Tuh amat tos tuh canak tuh ayam gelis di situ. Tapi lari-lari ya mau abdi. Canakan itu nya. Sok ayam kan itu lagi lah. Di dalam jiwa kita. Dulu saya tidak seperti ini. Dulu tahun 92 waktu pasar gudang masih dibangun, aya nu apa kota Sukabumi, aya Ramayana, apa Ramayana teh. Saya masih kulit pikul di pasar Ramayana. Kemudian teman-teman ini enak di pesantrennya fokus ngaji.
Dulu saya di pesantren Samsul Ulum di Bayangkara. Saya tidak bisa ngaji seperti teman. Saya itu tukang nunggu santri keluar ngaji di belakang masjid. Karena saya dulu jualan pisang molen dan onde. Jadi pesantren saya itu pesantren dagang, jualan gorengan ke santri. Baik teman-teman semua, ketika ingin menjadi pengusaha itu harus punya mimpi. Tadi Kasepuhan pimpinan pesantren mendirikan pesantren ini dengan mimpi. Tahu mimpi? Mimpi dengan kenyataan itu tidak jauh berbeda. Akang-akang lamun mimpi ngompol, ayam pernah langsung ngompol tuh. Ya. Ayahnya, berbeda aja kenyataan. Lamun mimpi di udah meong, capek tuh. Capek. Atau cewek-cewek yang pernah mimpi di udah mantan, capek tuh. Kalah atau? Jadi mimpi itu adalah segenap organ yang ada di dalam tubuh kita. Walaupun tidak kita digerakkan, itu capeknya sama. Dan detak jantung itu berpengaruh. Nah ternyata ketika seseorang memiliki mimpi, dia sedang berdoa melalui detak jantungnya. Mungkin nanti sama Pak Kiai dibahas lebih mendalam tentang hal ini. Nah tapi kita perpanjang mimpi. Mimpi itu ada huruf apa saja? M. Terus? I. Terus? M. Kalau kita mau bermimpi menjadi sesuatu, menjadi apapun yang terbaik itu harus mau menerima masalah. Setiap orang sukses itu bukan tidak ada masalah, tapi dia sudah terbiasa dengan masalah. Jadi kalau punya masalah itu harus bersyukur. Salah satu barometer bahwa kita akan sukses. Sampai hari ini pun saya yakin Mas Pur, ketua kita, tidak mungkin tidak punya masalah. Saya pun demikian. Karena bedanya kita sudah akrab dengan masalah. Jadi masalah itu sudah jadi teman. Nah, jadi kalau teman-teman mau bermimpi jadi pengusaha, harus mau terima dan hadapi, selesaikan masalah. Trik bagaimana menghadapi masalah? Nanti saya kunjungan lagi ke sini, saya cerita ini. Ingat, setiap orang yang bermimpi harus memiliki imajinasi. Tahu imajinasi? Tahu. Boleh jadi si A iya ditolak tuh si Neng iya di dunia nyata. Tapi di dunia imajinasi si A ini diterima si Neng iya. Karena kenapa? Imajinasi itu akan membuat kita tetap semangat. Bukankah dunia ini ramai oleh orang-orang yang berimajinasi? Sebelum ada pesawat yang kita pelajari sampai ada sekolah pilot, itu ada yang berimajinasi dulu bagaimana bisa terbang. Sebelum ada bohlam ini listrik, itu ada yang berimajinasi dulu bagaimana menghasilkan atau memproduksi membuat bohlam listrik. Nah jadi teman-teman harus pandai berimajinasi, membayangkan, memvisualisasikan, supaya pikiran kita itu tetap optimis. Paham tuh? Paham kan? Bagaimana cara kita membangun imajinasi? Nanti saya kunjungan lagi ke sini. Setelah I apa? M. Kita harus memiliki mental yang kuat. Sudah kuat mental. Kang Aher moal aya di dieu ngadeg ayeuna di payungan para kasepuhan. Lampun mentalna mental letoy. Kerupuk kacayan jadi segede curug. Jadi kita harus memiliki mental yang kuat. Terang ke mental yang tong gampangan, tong epesan, tong pundungan, tong nali, tong babarian, tong nali, tong kosong nyari bunyinya, tong
Jadi kita harus memiliki mental. Nah, kami yakin teman-teman bisa pesantren di sini ini karena mentalnya kuat. Dari ilmu usaha mah pan aya dina sifat Kanjeng Nabi. Naon sifat Kanjeng Nabi? Sok diponusan deui. Babarieun. Sok ngacung naon sifat Kanjeng Nabi? Sidik. Tah eta modal usaha mah. Sidik. Tenang naon pahiji oge dulu jadi dihanap cara dia tidak apa-apa. Nah itu teh modal jadi pengusaha. Jadi salah nama santri teh tos gaduh modal jadi pengusaha. Dasar daya lagi contohnya aya di Kanjeng Nabi. Terus beda naon beda naon M. Tos M naon sih? P. P na perilaku. Mun cek bahasa Sunda mah kudu jadi pare anu bener supaya bisa dipanen jeung manfaat keur bala daya. Ulah jadi pare apa. Jadi kita harus bisa menjaga perilaku kita. Biasanya umpamanya jadi pengusaha mah bukan ngarintis, aduh. Tapi begitu sukses, Allah gampang. Allah bisa diatur. Ulah sampai nggak jadi sewenang-wenang. Jadi dari sekarang jaga perilaku. Bagaimana perilaku pengusaha itu? Pengusaha mah rata-rata sopan, dedehan, welasan, asihan. Itulah pengusaha yang dirindukan. Nah, jadi dari sekarang jaga perilaku. Setelah P apa? I. Ina naon cing? 100.000 dia masuk ngacung. Ayo, 100.000 asli dah. Salah, eta mah adi kuring iman mah. Eta mah adi abdi teu giring. Jadi lapar. Ina naon ih hiji tah sok dipamah geus atuh. India. Apa? Salah. Eta ya Allah ya Rabbi Cobi tadi. Sok. Naon jam? Ih salah kene. Ikhlas. Hanya kau pengacung. Pada kudu percaya diri tadi oge ngacung kan salah oge. Saha anu ngajawab ikhlas? Aya sabaraha urang soalna Nabi? 1, 2, 3, 4, cair ke 100.000, peser ke kena kurupuk kasih kabagian sadaya. Itu canak di si ibunya. Sok, enggak hadir. Ka ibu, sana hadir. Nyalira. Ayo canak. Sok, kalau buat hadir. Ayo. Hadir kalau. Bisi uih sok ibu mah sok hilapeun ai palbah mere mah, ai palbah narima sok ingat. Ayo. Sok canak. Oh, di Pamangan. Oh, Menuju Pamangan. Bu, menuju Pamangan. Nah, bagi ya, dan tadi ngajawabna seueuran. Jadi nanti naon tadi teh? Ikhlas. Ikhlas teh sanes kieu ngijengkeun ajis ka batur ke maya. Ah, ikhlas ulah eta mah lain ikhlas ambek. Ambek eta mah. Ikhlas mah mengikuti ritme perjalanan, mengikuti ritme di perjalanan ku Allah urang kudu ikhlas. Da usaha teh teu salamana untung, teu salamana rugi, tah teh kudu ikhlas. Lain ikhlas jadi apa? Tak gitu cenah jadi mimpi teh tadi teh naon? Urang bagi waktu, bagi awak. Mimpi teh emna naon? Jadi pengusaha kudu akrab dengan masalah. Jadi pengusaha ina kudu bisa imajinasi. Jadi pengusaha kudu bisa menjaga perilaku. Jadi pengusaha kudu ikhlas. Nah itu barengan aya bari ditaroskeun. Daya. Mohon sakitu nyoba diapunten dan dari Mangga Bojingnya ngarah tetuduh saat perkenalan. Mudah-mudahan sanes wartos dina gelombang anu acara anu sami urang tiasa dipendhakeun deui.
Hatur nuhun hapunten pilih aya kalimat atau nanti kata-kata apa. Wallahumma biqil arwah thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atau lebih terkenal dengan Kang Aher yang telah memberikan motivasi terkait kiat-kiat sukses dalam merintis usaha. Tadi ada mimpi, yang pertama masalah, yang pertama M P I. Luar biasa. Langsung ya, kita ke narasumber yang kedua. Nah ini luar biasa nih satu orang ini ya. Beliau ini merupakan tokoh perekonomian Kota Bogor. Tapi beliau punya tempat transit di 3 lokasi. Nah, ini bahasannya dikaburkan. Jadi punya 3 bandara gitu. Dan kedatangan ke sini dalam rangka mencari bandara yang keempat gitu. Langsung saja kita sambut pengusaha kita. Beliau adalah pengusaha pom migor terbesar di Indonesia, yakni Kang Den Bagus Catur. Kepada beliau kami persilakan. Syukur kepada Allah hari ini bisa silaturahmi di pesantren apa ini ya? Mawanah ya. Oke, di Garut ya kan. Walaupun jauh dari Bogor tapi saya memang juga rumah saya nggak jauh dari sini. Yang saya hormati ajengan Kiai Kang Wawan ya, pimpinan Pondok Pesantren Mawanah. Yang saya hormati Al-Mukarrom Kang Purnomo, ketua saya ini, ketua PNU Jawa Barat. Yang saya hormati Kang Sekjen dan para pengurus LPNU PW Jawa Barat, dan Kang Ahen, sahabat saya, sohib saya ini, ya kan, saudara saya juga ini dari Sukabumi, dan pengurus juga LPPWNU Jawa Barat. Dan yang saya hormati juga adik-adik, ya kan, para Neng, para Gus, ya kan. Hari ini saya cuma hanya ingin mau kasih sedikit aja motivasi, ya, nggak terlalu banyak-banyak. Tadi semuanya sudah disampaikan oleh Kang Agus Koswara, Kang Ahen, tentang soal mimpi tadi ya. Saya juga sama mau kasih mimpi. Apa namanya ya, sama dengan kaitannya dengan mimpi, ya. Kaitannya sama dengan mimpi. Itu saya juga sama. Saya juga salah satu santri nuwakal. Saya itu santri yang paling nuwakal sekali. Saya itu santri juga, tapi santri nakal. Sampai semua pesantren itu sulit terima saya karena saking nakalnya saya itu. Jadi saya itu nyantri Pak Kiai, jadi keluar masuk pesantren karena sering saking nakalnya jadi sering diusir dari pesantren. Motivasi nah, ini bahaya ya. Jadi saya itu santri nuwakal, ya kan. Jadi kebetulan ayah saya itu memang pengurus NU juga, pengurus Ansor. Kakek saya itu juga salah satu ulama NU, pengurus NU, Tanfidsiyah NU, ya, di daerah Sumatera sana. Cuma dulu saya sering nyantri di pesantrennya NU, sering ditolak, sering diusir karena saking nakalnya itu. Makanya saya saat masih kecil tidak nyantri karena ditolak terus. Sudah dewasa, sudah bujang baru nyantri saya gitu. Karena saking nakalnya tadi ditolak, akhirnya saya ya sekolah pun sekolah negeri gitu. Ya, karena saking nakalnya itu. Jadi kalau di sini ada adik-adik yang nakal, itu saya senang malah yang nakal. Jadi kalau ada yang ada yang jujur gitu. Di sini ada yang jujur, yang paling nuwakal siapa? Coba boleh maju sini. Ya pokoknya dari yang para Neng atau para Gus, kalau ada yang nuwakal boleh maju di sini. Ayo, yang paling merasa ada yang paling nuwakal. yang paling nakal siapa sih? Mana yang paling nakal? Coba.
yang paling nuakal ya Pak? Yang paling neng mana yang paling nuakal? Jadi ini Pak Kiai, saya itu paling suka dengan orang nakal karena saya itu masih kecilnya sangat nakal sekali. Jadi saking nakalnya itu pulang masuk pesantren. Jadi saya nyantri ngalong. Jadi tahu yang ngalong ya. Jadi nggak mungkin bisa tinggal di pondok. Soalnya pasti rusak itu pondok. Jadi sampai apa itu kayak kamar-kamarnya cewek itu saya bor. Saking nakalnya ya, saya itu pokoknya banyak dimusuhin orang, jadi saking nakalnya. Jadi semakin saya nakal tuh, saya senang dengan orang nakal, karena belum tentu orang nakal itu tidak sukses masa depannya. Gitu. Jadi karena saya dulu masih kecil sama, paling dibenci orang, bahkan orang satu provinsi benci saya karena saya nakal itu. Jadi dianggapnya saya itu orang nakal, orang gak ada masa depan, orang gila, orang stres, ya kan? Orang yang banyak menghayal. Jadi kalau di sini ada yang orang yang hayalannya tinggi, yang paling tinggi di sini hayalannya boleh maju di sini. Yang hayalannya paling tinggi, mimpinya paling tinggi tadi itu boleh maju di sini. Nanti saya kasih bonus. Ayo. Yang nakal dikasih. Yang nakal, yang paling hayalannya paling tinggi, yang sampai dianggap orang gila. Ayo. Tapi harus dijelaskan hayalannya apa yang tinggi itu. Ayo, silakan maju. Siapa laki-laki perempuan boleh silakan maju. Yang punya mimpi tinggi silakan. Saya ingin jadi Power Rangers misalnya. Itu tinggi ya, ketinggian itu. Ayo sini. Siapa? Gak usah malu-malu. Gak usah malu-malu. Jadi bukan hal nakal atau hal yang berhayal atau yang punya mimpi tinggi itu. Oh, itu orang gila atau orang yang hanya orang. Ayo, ya. Siap. Nah ini gentleman. Dan kalau saya nakal ada yang terlalu banyak hayalan ya kan? Iya. Coba kita konfirmasi dulu Pak Kiai, benar ini nakal Pak Kiai? Oh ya. Jadi saking nakalnya saya itu orangnya pengen tahu. Sebenarnya orang nakal itu karena jiwanya itu pengen tahu. Jadi selalu pengen tahu, jadi selalu pengen kreatif. Itu orang nakal. Jadi dan pasti bagi orang yang umum pasti akan nggak disukai. Karena apa? Karena sebenarnya yang bukan yang nakal ini yang nggak masuk istilahnya kategori manusia normal, justru abnormal. Justru yang umum ini biasanya karena pengetahuannya nggak sampai. Karena pengetahuan itu nggak sampai. Jadi dianggapnya orang yang pintar, orang yang cerdas itu dianggapnya dia bodoh atau dianggapnya gila. Nah itu yang saya dulu mengalami waktu masih kecil seperti itu. Jadi orang banyak membenci saya karena dianggap saya gila. Bahkan saudara kandung saya, keluarga saya semuanya benci saya. Karena saya nakal memang dari kecil dan saya itu usil. Dan saya itu ya seperti punya banyak hayalan gitu. Jadi dianggapnya orang gila. Tapi kenyataannya setelah makin dewasa, apalagi saya juga pesantren gak terima saya tinggal di situ, saya sekolah negeri. Tapi saya bisa SD 3 tahun selesai saya. SD 3 tahun, SMP 1 tahun, SMA 1 tahun saya selesai. Itu akselerasi kalau zaman dulu. Jadi kalau dulu itu ada namanya akselerasi. Jadi orang di daerah itu karena kemampuannya dulu, orang-orang dulu itu, jadi pengetahuannya nggak sampai, jadi dianggap kita itu gila, dianggap kita itu nggak waras. Padahal pengetahuan mereka waktu era tahun 70-an, tahun 80-an itu belum nyampe. Saya dari usia umur 3 tahun itu pengetahuan saya sekala dengan orang yang umurnya sudah di atas dari 25 tahun. Makanya mereka nggak mampu otaknya. Sampai saya disekolahkan oleh pemerintah ke Singapura, ke Nanyang gitu. Sampai juga saya sering dapat beasiswa, baru mereka pada tahu gitu. Jadi jangan pernah menyepelekan orang nakal, jangan pernah menyepelekan orang yang istilahnya hayalannya tinggi, jangan. Biasanya kalau orang hayalannya tinggi, ya itu biasanya dia punya motivasi terus berpacu. Biasanya terus berusaha bagaimana dia sukses gitu. Dan alhamdulillah juga saya dari kecil ya memang terlahir dari keluarga kiai-kiai NU ya.
memang walaupun senakal apapun masih ada batasannya, jadi memang nggak terlalu dilihat juga. Itu mau ditanya apa itu? Oke, nah sekarang saya tanya dari yang nakal dulu deh. Nah, nakalnya apa coba saya tanya? Ayo, pakai Nakalnya apa? mic-nya mana tadi? Mic-nya mana? Ayo. Coba. Mic-nya mana tadi? Yang nakal ini tadi. Oh ini ya, sok. Coba jawab dulu. Kenakalannya apa? Yang sering dilakuin nakalnya apa? Menggosok sendal. Terus apa lagi? Apa lagi? Ayo Kasep. Naon deh nakalnya? Kalau itu belum nakal, kalau dulu nakalnya benar-benar luar biasa, benar-benar ya dianggap orang tuh sampai umur dewasa dianggapnya preman, saking nakalnya orang. Di pesantren juga lubangin kamar putri, semuanya. Saking nakalnya itu, dan gak ada yang berani siapapun yang nyantri kalau nggak dekat sama saya digelut sama saya. Itu saking nakalnya. Ya, jadi coba sekarang yang itu yang hayalannya tinggi, hayalannya apa itu? Impian dan hayalannya. Sebutkan. Kita sebutin dulu impian hayalannya apa? Pakai mic sebutkan. Coba dari yang ujung dulu, yang sebelah sana itu, yang agak tinggi. Nggak apa-apa, nggak usah malu-malu. Ultraman. Ini kayaknya terlalu banyak minum susu ultra ya. Susu ultra ini. Coba yang kecil apa hayalannya? Yang memiliki sendiri. Apa itu? Yang terbang. Jadi apa? Yang terbang. Menjadi? Yang terbang. Yang jelas. Pengen terbang. Yang bisa terbang. Yang Pengen terbang. yang jagung. Oke, tidak jadi masalah tadi soal. Jadi itu kan apa namanya moto kita ya, impian kita. Jadi itu atau itu nggak bisa juga kita apa namanya anggap rendah. Jadi manusia itu kan punya impian masing-masing, punya motonya masing-masing. Jadi itu adalah apa namanya itu ya, istilahnya itu menjadi jati dirinya masing-masing lah. Jadi orang kan punya hak mau apa aja. Jadi nggak boleh juga kita melarang atau memperkecilkan orang lain. Gitu. Jadi dianggap si A nggak bisa apa-apa, nanti si A nggak bisa apa-apa. Ya belum tentu. Emang kamu bisa apa-apa? Itu kan. Manusia itu kan di mata Allah sama aja. Yang penting kita itu mau berusaha. Kuncinya kan gitu. Kita kuncinya bisa mau merubah bagaimana nasib kita itu atau impian kita itu kita bisa menjadi nyata begitu. Nah, saya dulu juga begitu. Waktu masih kecil, ya terlalu banyak impiannya memang tinggi gitu kan. Sampai dari kecil itu saya umur 5 tahun itu sudah berhayal karena dulu tuh sering kalau melihat di Jakarta gitu Pak Kiai, jadi lihat gedung-gedung tinggi gitu ya. Jadi itu sering orang pakai dasi, pakai baju rapi keren. Nah itu impian saya itu dulu. Kalau saya pengen ke kantor di Jakarta pakai dasi, pakai rapi. Ya. Alhamdulillah saya juga keturutan. Jadi saya selesai sekolah, kuliah di Singapura. Habis itu saya juga mulai berkarir di perbankan. Jadi mulai dari Bank BDN dulu, setelah itu merger menjadi Mandiri, terus kerja di beberapa bank, di Danamon, di CIB Niaga, dan dan juga sampai sekarang menjadi pengusaha. Jadi saya juga awalnya menjadi seorang pengusaha kontraktor seperti ketua saya ini, terus akhirnya menjadi pengusaha properti, developer. Sampai sekarang masih juga menjadi developer dan sampai menekuni dunia minyak goreng seperti Kang Ahir di guru saya. Akhirnya saya sudah 3 tahun ini menekuni di dunia minyak goreng juga, dan alhamdulillah saya dipercaya beberapa perusahaan besar lah, perusahaan yang disebut orang-orang NU itu 9 Kobra, 9 Naga. Jadi alhamdulillah saya dipercaya ada beberapa perusahaan 9 Naga, termasuk yang terkenal adalah Indofood,
ya kan? Ada termasuknya yang disebut adalah Pak Aguan, ya, Agung Sedayu. Jadi ada beberapa perusahaan 9 termasuk BW Sungai Budi, ABC Arta Boga Cemerlang. Jadi ada beberapa perusahaan 9 naga yang mensupport saya. Jadi alhamdulillah. Dan di Indonesia itu mereka itu jangan dilawan, tapi bagaimana kita bisa rangkul mereka kerjasama. Kalau dilawan sulit, nggak bakal jalan. Karena apa? Yang punya modal mereka, sulit kita. Indonesia itu sulit kalau untuk melawan. Banyak contohnya yang sudah melawan itu sulit. Kalau kita rangkul kerjasama, bagaimana kita sama-sama berjalan bareng bergandengan. Kemakmuran mereka bisa untuk memakmurkan warga kita juga. Jadi buat kebaikan semua umat. Jadi gitu. Jadi intinya dari saya itu. Mana yang nakal itu push up. Nih, maju nih, sini. Nih, sini 3. Tidak, duduk, bisa duduk. Jadi itu dari saya, intinya adik-adik santri semuanya teruslah berjuang, gitu kan. Bukannya nyantri itu hal yang hanya bisanya cuma ngaji, bukan juga. Santri itu bisa juga santri. Saya ini kan juga santri, nyatanya saya bisa dagang, saya bisa jadi ahli politik, ya, bisa jadi karyawan profesional, ya sama. Saya juga pernah kerja sebagai banker itu berpuluh-puluh tahun saya. Terakhir jabatan saya itu vice presiden, ya. Jadi nggak menutup kemungkinan nanti adik-adik ini, saya ini bisa melihat orang juga, insya Allah. Jadi ada saya lihat di sini yang suatu saat akan sukses. Amin. Saya sudah bisa melihat orangnya yang bakal sukses. Yang Santriawati jaga pandangan, jaga. Jadi insya Allah nanti saya doakan juga adik-adik ini banyak yang sukses gitu. Oke, demikian dari saya. Mungkin saya rasa cukup. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ini ya. Terima kasih kepada Kang Den Bagus Catur yang telah memberikan motivasinya luar biasa, dan ini agak berbeda motivasinya ini. Jadi beliau ternyata kita baru tahu beliau ini santri NU, muakal gitu. Luar biasa. Selanjutnya untuk mempersingkat waktu karena waktu terus berjalan, sebelum kita santunan, kita masih ada yang terakhir, yakni yang paling utama. Beliau merupakan owner atau pemilik dari Taruna Karya Utama, perusahaan besar yang ada di Indramayu. Juga anak perusahaannya banyak, ada Taruna Beton, ada Cooler City, Taruna Cafe, Taruna Coffee, pokoknya banyak banget. Karang Taruna, yang banyak sekali. Langsung saja kita sambut. Oh ya, Wilujeng Sumping, Pak Kiai Ali, Pak Kiai Dr. Ali, juga dengan Ibu Dr. Hajah Cici Handritin dari Pondok Pesantren Nurul Hidayah. Ini yang jauh-jauh dari Ciamis, hadir di tengah-tengah kita semua. Wah, paling cantik ya. Semuanya ganteng soalnya di sini. Bu Hajah Cici paling cantik. Ini beliau, Bu Hajah Cici dan Pak Dr. Kiai ini merupakan pengasuh di Pondok Pesantren Nurul Hidayah di Ciamis. Baik, langsung Ibu Cici kasih motivasi ya. Boleh, silakan kepada Ibu Hajah Cici. Oke, luar biasa. Silakan Bu Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan itu diulangi lulusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cakep. Alhamdulillah. Alhamdulillahi haqqa hamdihi wa nashkuruhu ala kulli ni'mah bisihhati wassalamah. Syara' asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammad
Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang terhormat Pak Kiai beserta keluarga besar Pondok Pesantren Al-Mu'awanah, Kang Sekjen LPNU, beliau yang selalu mengabarkan di sini kan, disinilah ada Pondok Pesantren Al-Mu'awanah. Barakallahu lana fi dinina wad dunya wal akhirah. Rekan-rekan, sahabat, guru, ketum dari LPNU yang sama-sama kita hormati dan semoga Allah muliakan. Di sini tadi ada banyak beberapa tokoh-tokoh dermawan-dermawan yang semoga diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Para santri, putra dan putri yang Bunda sayangi, semoga santri wal santriyah Al-Mu'awanah menjadi orang kaya hati, kaya harta. Yang ingin menjadi orang kaya. Kenapa ragu-ragu? Kenapa ragu-ragu? Katakan di dalam hati, ya Allah, jadikan hamba orang yang kaya hati dan kaya harta. Selamat di dunia, selamat di akhirat. Itu bukan tujuan kita. Betul? Betul? Kita akan selamat, ingin selamat di dunia sampai ke negeri akhirat. Mohon leres. Kumaha carana? Ya janten santri cicing di dia sing taat patuh, taat ka Allah, taat ka Rasul, taat ka Ibu Rama, taat ka guru urang sadaya. Kunci santri itu tidak ada lagi kecuali mencari, ya Allah, hamba ingin menjadi santri yang diridhoi Engkau. Ini teh hanif-hanifnya Allah. Tong hariwang jadi santri, santri masuk kumahanya karaos. Ibu sami kapungkur pesantren di Pondok Pesantren Cijantung Ciamis, ayo terang. Tah di Ciamis ge sami kapungkur mah digegel tumila. Jawa ge lamun hoyong eut, santri masuk salamat leres. Salamat naon? Cara neangan cai panas, neangan cai sumur, di eut alhamdulillah. Diriksa ku Allah, mun lapar ku kurutukan naon milarian kicimpring garing kurutuk aya sugan teh beurit ari bareng teh babaturan ageut lapar. Kisah santri aya sok puntennya, mudah-mudahan di Al-Mu'awanah tidak ada yang pelit. Aya teh nu pelit. Ade tah santri tong pelit. Aya pais lauk di antaran pais lauk. Ngadon teh buruk dina lomarina. Bakatiku naon? Nyaahun di daharku batur. Kade di Al-Mu'awanah tidak ada yang demikian. Insya Allah berehan sadaya. Amin. Mun aya nu pelit ayeuna ditajong tah. Nya. Kade tong aya nu pelit. Astagfirullahaladzim. Ari kalakuan santri teh sok dikasirieun, hayang nonton TV. Ya mak, saminya dan Kang Den Bagus, saya juga punya pengalaman penting. Santri itu unik, sisi lain taat patuh kepada guru ya. Apapun makanan yang ada, sok rawas saya di pesantren banyak. Terus deh, kedah syukur ke Allah. Ayana di pesantren itu manusia pilihan Allah. Dan tidak sedikit teman dan sahabat kita sekarang sedang main HP di luar sana. Tapi kita sedang duduk tawakuf, mendengarkan motivasi, mendengarkan pengajian dan sebagainya. 1 kali 24 jam lillahi ta'ala kita lakukan apa-apa yang menjadi perintah Allah. Ya res. Walaupun kadang-kadang tepan kapaksanya subuh saya digugahkeun gitu. Ayat gitu. Ya.
sok disiram ku cai aya. Cepretan gitu tadi cepret-cepret. Aya nu sok pasea di kobong. Aya nu indegeng. Aya. Tong gitu Degeng kasep geulisnya. Wayah na jadi santri mau ujian ngaseun. Anu beunghar tong ngarasa beunghar, sarua urang teh da santri. Dipayueun Gusti Allah masih disani. Inna akramakum indallahi atqakum. Allah hanya melihat hati kita, dan di situ kita harus bagaimana sadar diri sebagai makhluk Allah, sadar diri sebagai hamba Allah yang suatu saat kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuan kita adalah ridha Allah. Kita bahagiakan kedua orang tua kita. Amin. Kita bacakan Al-Quran yang mulia. Kita doakan Pak Kiai dan keluarga besar beserta para guru-guru, sahabat, guru-guru kita semua yang dari LPNU. Kita doakan beliau selalu diberikan oleh Allah kemurahan hartanya, keberkahan, umur panjang, taat ibadah kepada Allah senantiasa, cita-citanya dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ketemu bukan hanya di Al-Mu'awanah, tapi suatu saat kita akan ketemu di mana? Di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam keadaan husnul khatimah. Itu saja yang bisa kita sampaikan. Kita baca Al-Quran yang mulia, surat Al-Fatihah, mengambil barokahnya. Mudah-mudahan diijabah. Kita sedang berpuasa, dekat ijabah Allah dan diaminkan oleh malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah hadihina wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin Nabi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi ridha'illah wa syafa'ati Rasulillah wa karamati awliya Allah wa birahmatika ya arhamar rahimin. As'aluka al-ijabah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wilujeng sahur berbuka hapunten sadaya kalumpatan pada hapunten. Terima kasih Pak Kiai. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum. Cici yang telah memberikan motivasi dan juga tadi ditutup dengan doa ya, alhamdulillah luar biasa. Ini buat Cici ini tadi merupakan pengasuh dari Pondok Pesantren Nurul Hidayah. Sekarang hadir di Al-Mu'awanah. Langsung saja kepada pemantik selanjutnya, narasumber selanjutnya, narasumber inti kita, yakni Bapak Ketua LPNU Jawa Barat, Kang Mas Haji Purnomo. Kepada beliau kami persilakan. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah ibn Abdillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, pada sore menjelang berbuka ini kita masih bisa berkumpul bersilaturahim dalam rangka buka bersama dan santunan yatim piatu kerjasama antara Pondok Pesantren Terpadu Al-Mu'awanah Garut dengan Lembaga Perekonomian PWNU Jawa Barat. Yang saya hormati Sohibul Ben, pengasuh Pondok Pesantren Terpadu Al-Mu'awanah, Kiai Wawan Saiful Anwar ya, Setiawan Anwar, dan juga pengasuh ada Kang Haji Ujang Rahmat, beliau sebagai sekretaris LPPWNU Jawa Barat, sahabat-sahabat pengurus,
ada Kang Haji Agus Ahen, Kang Haji Andris, Kang Mas Agung, ada Ki Ali, ajengan Dr. Kiai Haji Ali masuk Pondok Pesantren Nurul Nurul Hidayah beserta ibunya Bunda Dr. Haja Cicin Andritin, rekan-rekan santriwan santriwati Pondok Pesantren Al Muawanah yang saya cintai. Tadi sebenarnya sudah dikupas habis ya oleh Kang Haji Ahen, ada Lanangi Jagat dan bagus. Lanangi Jagat ini kalau kata orang Cirebon si Lanangi Jagat. Kenapa? Karena beliau laris. Jadi pantas ketika beliau berjualan itu laris manis karena menyontokkan dirinya ini sangat laris gitu. Jadi pas lah. Kalau anaknya banyak, usaha itu cocoknya peternak, ternak kambing gitu yang anaknya lebih dari 5 gitu, pas lah peternak itu. Kenapa? Karena anaknya banyak gitu. Tadi udah dikupas juga sama Bu Haja Cicih itu Bunda. Itu motivasinya luar biasa. Namun di sini saya hanya sedikit cerita ya, curhat lah. Saya dulu tahun 2000 sama di pondok pesantren juga seperti ini, ngaji, kemudian saya pesantren sambil sekolah. Jadi bukan sekolah sambil pesantren. Artinya apa? Artinya yang didahulukan itu ngajinya, kemudian baru sekolah gitu. Jadi sekolah ini mengikuti kegiatan pesantren, bukan zaman sekarang itu dikit-dikit sekolah libur maunya pulang, sekolah libur maunya pulang. Kalau saya dulu liburan itu setahun 2 kali. Satu ketika kenaikan kelas, yang kedua ketika selesai ngaji pasaran. Tanggal 20 Ramadan itu pulang, selebihnya nggak pulang. Dan dulu ini hanya sekedar cerita. Sama, saya juga tadi diceritakan oleh Bunda. Malah saya dulu karena secara ekonomi saya nggak mampu, keluarga saya keluarga tergolong yang tidak mampu. Karena saya yatim dari kecil, sehingga sambil pesantren itu saya menjadi khodam. Khodam itu bantu-bantu kiai, abdi dalam lah. Kenapa saya abdi dalam? Ya tadi bulanan pondok untuk makan, untuk syahriah itu tidak bayar, karena kita bantu-bantu kiai. Tugasnya apa ya? Tugasnya ngurusin anaknya kiai, mandiin, kalau ya dicepokin gitu. Kalau sebelum subuh saya sudah mandi, sambil nunggu waktu subuh cuci baju. Tapi tetap aktivitas pagi ya sekolah, kemudian ngaji. Dan saat itu saya teringat nasihat daripada Syekhina Kiai Haji Maimun Zubair. Santri yang menjadi khodam itu ada 2 kemungkinan. Yang pertama, kalau nggak jadi orang kaya, itu akan jadi ulama. Dan saya yakini betul itu. Maka kemudian ketika setelah jadi alumni, komunikasi silaturahim tetap terjaga. Itu baru terasa sekarang-sekarang. Mudah-mudahan aja santri yang berkhidmah itu 2 pilihan dan harus diyakini. Satu jadi orang kaya atau kedua jadi ulama. Dan alhamdulillah nempelnya ke saya itu di usaha. Ya dikit-dikit punya usaha lah, jadi orang kaya. Walaupun saya sih berharap anak cucu saya ke depannya itu harus jadi ulama, Ibu Haja Cici. Jadi keturunan semua. Daunnya Mbah Mun nih, kalau nggak jadi pengusaha, jadi orang kaya, jadi ulama.
Kenapa? Karena itu dawuhnya Sayyid Muhammad bin Alawi al-Maliki, al-ilmu bit-ta'allum wal barakatu bil khidmah wan naf'u biridho syekh. Artinya kalau kamu pengen pinter, ingin mendapatkan ilmu, yaitu dengan belajar. Ya, ngaji lah, ngaji dari mulai sifir, kemudian ada tanawiyah, belajar nahwu, jurmiyah, imriti, mungkin sama ya, qawaidul i'lal gitu di sini. Fikihnya ya Safinatun Najah, Fathul Qori, Fathul Mu'in, ada Nihayatul Zain, Kifayatul Akhyar, berbagai macam lah. Tauhidnya juga kita belajar, Tijanud Darori, Kifayatul Awam, sama lah. Itu semua dipelajari. Kenapa? Untuk mendapatkan ilmu. Karena nanti teman-teman semuanya ketika kembali ke rumah masing-masing itu akan dijadikan andalan oleh masyarakat. Ya minimal mampulah mimpi tahlil, baca marhaban, baca barzanji. Nah kemudian wal barokah, keberkahan itu ada sama khidmat terhadap guru. Wal barokatu bil khidmah, artinya apa? Ketika kita belajar tapi kita meladeni guru lah, Kiai Wawan gitu, ini rumahnya atau pondok disapuin, dipel. Saya juga setiap hari seperti itu, ngepel, nyapu, nyuci baju, apa aja dikerjakan kegiatan-kegiatan pondok. Dan di saat akhir libur Ramadan saya jarang pulang. Lebaran pun, Idul Fitri, Idul Adha saya tidak pulang. Kenapa? Karena di saat momentum liburan itu santri-santri semua pada pulang. Kiai beserta keluarganya ini kekurangan orang, sehingga momentum untuk lebih dekat dengan kiai dan keluarga-keluarganya itu di saat santri-santri pada libur lebaran. Wan naf'u, kata Sayyid Alawi, dan kemanfaatan ilmu itu biridho syekh, terletak pada ridhonya seorang guru. Ketika guru ridho, karena di pondok ini yang pinter, yang hafalannya cepat, pemahamannya luar biasa, itu tidak jaminan ketika pulang akan menjadi kiai. Karena apa? Karena kemanfaatan ilmu itu terletak pada ridhonya seorang guru. Jadi ada hubungan batiniah, atau biasa disebut di pesantren itu namanya ta'alluq. Ada hubungan batiniah, karena di pesantren itu beda dengan mahasiswa. Ketika orang kuliah, ia hanya sekedar dosen ngasih materi, mahasiswa mendengarkan, diskusi dan sebagainya. Tapi kalau di pesantren tidak. Setelah kita habis selesai sholat, itu pasti membacakan Fatihah, hadiah Fatihah untuk guru-guru kita. Ketika ngaji pun pasti kita membacakan hadiah Fatihah untuk Kiai Musonif, si pengarang kitab itu. Jadi ada hubungan spesial antara murid dengan guru. Dan acara ini kan ada santunan yatim piatu sama duafa. Itu kita mengutip lah dari ayat Al-Quran surat Al-Ma'un. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalika yad'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin. Apakah kalian tahu siapakah orang yang mendustakan agama? Ini berupa pertanyaan dari Allah, si pemilik kalam tersebut di Al-Quran. Fadzalika yad'ul yatim. Mereka adalah orang-orang yang menyakiti atau menghardik orang-orang yatim, anak-anak yatim. Makanya anak-anak yatim itu harus kita kasihi, harus kita santuni. Jangan kayak teman saya,
dan bagus, anak yatim tapi yang ibunya masih muda gitu. Ini ada tendensi kalau kayak gitu. Ini mohon maaf ini. Tapi siapapun yang masuk kategori anak yatim itu harus kita jaga, kita rawat gitu. Ayat selanjutnya apa? Wala yahuddu ala tu'amil miskin, dan jangan orang yang tidak memperbolehkan atau mencegah memberi makan kepada orang-orang yang miskin. Jadi di sini ayat ini yaitu satu untuk menyayangi atau jangan menghardik anak yatim, kemudian kita ada kepedulian kepada orang-orang yang miskin. Dan ayat Al-Quran lainnya itu Quran surat Al-Quraisy. Tadi udah ngobrolin serius, usaha semua saya sedikit lah mengutip ayat Al-Quran karena saya juga santri gitu. Ila fi Quraisyin ila fihim rihlatash shita'i was-shayf falyabudu rabb hadzal bait. Itu di situ diterangkan di Quran surat Al-Quraisy. Itu kebiasaan orang-orang Arab suku Quraisy itu rihlah, artinya berdagang. Saat apa? Saat dua musim. Rihlatash shita was-shayf, itu ketika musim panas dan musim dingin. Karena di Jazirah Arab itu ada dua musim, musim panas kemudian musim dingin. Kalau di Indonesia sama dua musim, musim hujan sama musim kemarau. Falyabudu rabb hadzal bait, maka sembahlah Tuhanmu pemilik Ka'bah, pemilik Baitullah, artinya Ka'bah, ayil Ka'bah. Ayat selanjutnya itu disifati siapakah Allah tersebut atau siapakah rabb hadzal bait? Alladzi at'amahum min ju'. Tuhan pemilik Ka'bah adalah yang memberikan makan kepada orang-orang yang lapar. Itu at'ama. Kalau dalam ilmu shorof mengikuti wazan af'ala, af'ala yuf'ilu if'alan, itu ada tambahan li ziyadatil hamzah. Fungsinya apa? Fungsinya itu lita'adi, memuta'adikan dari fi'il lazim. At'amahum ay at'ama, memberikan makan. Siapa? Di situ ada fa'ilnya tersembunyi, yaitu biasa terkenal namanya domir mustatir. Di situ at'ama kalau makna Jawa, at'ama kang aweh mangan sapa Allah hum ing manusa. Jadi Allah itu yang memberikan makan terhadap orang-orang yang lapar. Ayat selanjutnya wa amanahum min khauf, yang memberikan rasa aman. Jadi intinya Allah ini satu memberikan stabilitas ekonomi, yaitu memberikan makan, memberikan rezeki kepada kita semua. Dan yang kedua itu stabilitas keamanan. Alangkah kasihannya ketika sekarang di jalur Gaza itu tidak aman, terjadi perang. Zionis Israel membombardir saudara-saudara kita yang ada di Gaza, itu tidak aman. Dampaknya apa? Di situ ada kelaparan, banyak pembunuhan, yang meninggal dunia, tidak sekolah. Wah, dampaknya sangat luar biasa sekali. Itu siapa yang memberikan keamanan dan memberikan stabilitas ekonomi? Itu adalah Allah. Nah, di situ ayat-ayat yang menjadi pijakan kita di lembaga perekonomian ini agar apa? Ini istilahnya Kiai Lukman, pengurus PWNU, itu jihad ekonomi. Jadi jihad bukan hanya saja di dalam beragama ini kita amar ma'ruf nahi mungkar, tapi juga jihad ekonomi juga, karena logika tanpa logistik itu tidak akan jalan. Jadi harus seiring dan sejalan gitu, seirama.
Dan saya harapkan ini teman-teman santri di sini mudah-mudahan jadi pengusaha dan jadi ulama. Ini apalagi di sini pondok pesantren terpadu. Ini ada terpadunya. Kenapa terpadu? Karena santri-santrinya ini diajari bagaimana caranya bikin jaket kulit, bagaimana caranya menyemak kulit untuk bahan dompet, untuk bahan sepatu, untuk bahan baju. Tadi sebelum acara saya mampir dulu ke gerainya Kang Ujang. Tadi saya beli sabuk. Ini sengaja untuk kenang-kenangan karya santri Al-Muawana. Ada jaket juga saya pesen. Yang jadiannya juga beli. Ada lagi untuk anak saya yang masih kecil-kecil. Itu beli juga. Ini pesantren Al-Muawana ini sangat luar biasa sekali karena pesantren terpadu punya ciri khas, yaitu santrinya ini santripreneur gitu. Kira-kira keluar dari pondok pesantren ini itu sudah bisa mandiri usaha. Dan juga sama Kang Ujang Rahmat ini diajari digital marketing ya, gimana caranya berjualan gitu. Ada live TikToknya tadi saya lihat. Ini sangat luar biasa sekali. Dan mari kalau ada apa-apa kita bisa sharing, bisa ngobrol mengenai usaha lah. Dan ada cita-cita dari salah satu pengasuhnya ini Kang Sekjen. Ini kedepannya mudah-mudahan tanah yang ada di sekitar sini bisa kebeli semua. Sama pondok pesantren terpadu Al-Muawana. Jadi teman-teman mohon didoakan ya. Didoakan supaya pesantren ini tambah luas dan kemanfaatannya ini tambah banyak. Amin. Ini karena ketika kita usaha kayak Kang Haji Agus Koswara, ini usaha kemanfaatannya itu banyak gitu. Akan tetapi supaya manfaatnya lebih luas dan lebih banyak, beliau hendak terjun ke dunia politik gitu. Karena ketika usaha saja yang dikasih manfaat, ya katakan misalkan 200 atau 1000 orang gitu, tapi ketika menjadi wali kota ataupun wakil wali kota itu kemanfaatannya lebih luas sekali karena punya otoritas menentukan kebijakan. Ini beliau sangat luar biasa sekali, Kang Haji Agus Koswara ini, Bunda. Orangnya pintar, usahanya banyak, baik hati, jaringannya luar biasa banyaknya. Tapi sayang istrinya baru satu. Ini Masya Allah, waduh, udah luar biasa sekali. Tapi namanya orang ada saja kelemahannya gitu. Beliau ini Kang Haji Ahen kalau di luar jenderal, kayak burung Garuda, gagah sekali, kemana-mana dihormati banyak orang. Tapi begitu masuk halaman rumah, burung piit, takut langsung sama si Neng. Ini memang teman-teman saya, sahabat-sahabat semuanya punya keunikan sendiri-sendiri. Ya saya berharap ini punya usaha pribadi-pribadi maju-maju. Tapi ini ritme di organisasi masih belum ketemu. Mudah-mudahan di tahun kedua kepengurusan kita, dari yang hebat-hebat ini bisa menghasilkan letupan-letupan yang luar biasa. Amin. Kalau usaha-usaha pribadi ini luar biasa gitu, tapi ketika dikemas dalam satu wadah, ini kan agak sulit ini. Mudah-mudahan ini kita gawangi bersama, jadi tambah maju usahanya. Mungkin itu saja. Sebelum saya akhiri, saya ada sedikit pantun, boleh? Boleh. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi.
kalau ada cewek berambut pirang bolehlah bawa ke sini. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ini penutupannya ini. Ini terima kasih kepada seluruh narasumber ya, kepada Kang Haji Agus Ahen, kepada Kang Den Bagus, Bu Haji Cici, dan juga kepada Kang Mas Purnomo yang luar biasa. Sebenarnya masih banyak yang ingin disampaikan, namun waktu juga mau maghrib, sedangkan prosesi santunan belum kita laksanakan. Langsung saja kita ke acara terakhir, yaitu prosesi santunan yatim dan duafa. Kepada seluruh anak yatim dan duafa silakan untuk maju berjajar di depan, nanti agar diberikan santunan oleh para pengurus LPMU. Maka silakan, tolong dibantu dipimpin untuk maju ke depan sini. Salamullah